Step yang pertama yaitu klik menu reporting lalu pilih collection statistik. Nah, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan media, lalu total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pemustaka. Nah, selanjutnya itu klik menu loan report. Nah, pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi. Nah, mulai dari total peminjaman, total judul berdasarkan media atau JMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman yang terlambat. Lalu step selanjutnya yaitu klik menu membership report. Nah, pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Nah, berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakawan yang aktif sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Lalu selanjutnya itu step keempat yaitu klik menu custom recapitulation lalu klik recap by. Nah, di sini ada pilihan yaitu classification, GMD, collection type, lalu language. Nah, di sini saya menggunakan classification. Nah, penjelasannya itu pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, GMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Lalu selanjutnya yaitu step kelima, klik menu title list. Nah, pustakawan dapat membuat laporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Nah, semua laporan dapat langsung bisa dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Tahap selanjutnya yaitu klik menu item title list. Pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan juga dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik show more filter options. Lalu step ketujuh, klik menu item usage statistik. Nah, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Lalu tahap ke-8, klik menu loan by classification. Nah, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam berbagai bentuk grafik. Lalu tahap selanjutnya itu klik menu loan history. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Lalu tahap selanjutnya yaitu klik menu due date warning, yaitu pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang pada saat peminjaman sedang berlangsung, anggota lupa mengembalikan, dan akan berdampak denda peminjaman yang akan ditagihkan oleh pustakawan terhadap pemustaka tersebut. Lalu step selanjutnya itu klik menu overdue list, yaitu pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang mereka pinjam.
Lalu tahap selanjutnya itu klik menu Staff Activity. Nah, pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Slim sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Lalu tahap selanjutnya, klik menu Visitor Statistik. Pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan tiap bulannya. Lalu step selanjutnya, klik menu Visitor Statistik by Day. Pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung setiap harinya dan ini dapat memudahkan pustakawan dalam menganalisis trafik kepadatan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Lalu tahap selanjutnya itu klik menu Visitor List. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Lalu tahap selanjutnya itu klik menu Fans Report, yaitu pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman di koleksi perpustakaan. Lalu tahap selanjutnya, klik menu Member Fans Report atau Find List by Member. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Selanjutnya, klik menu Procurement Report, yaitu pustakawan dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Lalu selanjutnya ada cara setting visitor counter. Nah, yang pertama yaitu buka folder SAM di Drive C, tempat instalasi SAM pertama kali, lalu buka htdocs, lalu klik Slim 9, lalu klik Template, klik Default, klik Parts, lalu klik navbar.php, buka dengan Notepad. Nah, lalu step selanjutnya itu tambahkan script setelah baris keempat, lalu klik copy file script di baris keempat, kemudian paste ke baris kelima. Lalu edit setiap luasnya menjadi visitor. Jika sudah, klik file, pilih save. Lalu buka localhost Slims di web browser. Lalu cek menu yang ada pada Slims, maka menu visitor sudah tersedia. Klik visitor, masukkan member ID dan passwordnya. Lalu data pengunjung akan masuk ke dalam statistik counter di menu pelaporan reporting. Lalu buka localhost Slims 9 admin index.php, lalu pilih menu reporting, pilih menu visitor statistik. Nah, dengan demikian pustakawan dapat melihat berapa jumlah pengakses OPEC Slims di setiap bulannya.